Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 48. Dengan sesenggukan Suat Hong berkata, "Ibu tewas di depan mataku. Dan aku tidak dapat menolongnya. Dan ayah pun sudah tiada, Su Heng juga. Apa gunanya aku hidup lagi? Apa gunanya aku mencari pusaka dan mengembalikan ke Pulau Es?" Seperti seorang yang mendadak menjadi kalap, Suat Hong merenggutkan dirinya dari dada Kui Lun, lalu melompat bangun mengepal tinju. "Katakan, Kuito aku, apa gunanya semua ini? Ayah ibuku sudah meninggal, dan Su Heng satu-satunya orang yang kucinta. Dia pun tidak ada lagi. Katakan, apa perlunya aku hidup lebih lama?" Kui Lun teringat akan kematian Soan Chu yang menghancurkan perasaannya. Akan tetapi dia menekan kedukaannya dan berkata, suaranya nyaring bersemangat, "Adik Hong, tidak semestinya seorang perkasa seperti engkau mengeluarkan kata-kata bernada putus asa seperti itu. Engkau adalah putri dari Pulau Es. Kedukaan apapun yang menimpa dirimu, harus kau atasi dengan gagah perkasa. Aku dapat memahami pesan mendiang ibumu yang mulia dan gagah perkasa itu. Kalau pusaka keluargamu dari Pulau Es terjatuh ke tangan orang lain, bukankah itu amat sayang, berbahaya dan juga merendahkan? Pusaka itu telah diselamatkan oleh Nona Bu Swinio dan saudara Liam Toan Ki. Sebaiknya kalau kita segera menyusul mereka dan aku akan membantumu mencari pusaka Pulau Es." Ucapan penuh semangat itu benar-benar menyadarkan Suat Hong, menarik gadis itu dari lembah kedukaan yang hampir mematahkan semangatnya. Dia menahan isak, menarik napas panjang dan menghapus air matanya, lalu memandang kepada pemuda itu, memegang tangan Kui Lun. "Kuito aku, terima kasih atas peringatanmu. Hampir aku lupa akan tugasku. Memang benar, sudah berani hidup harus berani menghadapi apapun yang menimpa kita. Engkau sungguh baik sekali, Toako. Engkau sendiri menderita, kehilangan Soan Chu, namun masih menghiburku." Kui Lun mengangkat mukanya dan memejamkan mata. "Benar. Aku mencinta Soan Chu. Aku mencintanya. Dan aku mencintai Su Heng. Betapa buruk nasib kita, Toako. Engkau sendiri menderita, kehilangan Soan Chu, namun masih menghiburku." Kui Lun mengangkat mukanya dan memejamkan mata. "Benar. Aku mencinta Soan Chu. Aku mencintanya. Dan aku mencinta Su Heng. Betapa buruk nasib kita, Toako. Akan tetapi, kau masih mempunyai gurumu, sedangkan aku hanya seorang diri. Ah, sudahlah. Aku akan pergi, Toako. Semoga engkau akan dapat menemukan kebahagiaan dalam hidupmu. Engkau baik sekali dan terima kasih." Suat Hong berkelebat dan meloncat pergi. "Nanti dulu, Hong Moi. Biarlah aku membantumu." "Tidak usah, Kuito aku. Aku akan menyusul mereka ke puncak awan merah, kemudian aku akan kembali ke Pulau Es. Untuk selamanya. Selamat tinggal." Suat Hong meloncat dengan cepat sekali dan sebentar saja dia sudah lenyap meninggalkan Kui Lun yang menjadi lemas. Pemuda ini menjatuhkan dirinya duduk di atas tanah dan baru sekarang dia tidak dapat menahan bertitiknya air matanya dan baru sekarang terasa olehnya betapa dia kehilangan Soan Chu, betapa dunia terasa amat hampa dan sunyi. Berkali-kali dia menarik napas panjang dan teringatlah dia kepada gurunya, Lam Hai Seng Jin yang seperti orang tuanya sendiri. Dia harus kembali ke Pulau Kura-Kura di Lam Hai dan terbayang olehnya betapa suhunya itu akan terheran mendengar semua pengalamannya dengan keluarga Pulau Es. Dengan perasaan yang kosong dan sunyi, ingatan akan gurunya ini merupakan setitik harapan kegembiraan hidupnya dan perlahan-lahan Kui Lun meninggalkan hutan itu untuk kembali kepada gurunya yang sudah amat lama ditinggalkannya. Sementara itu, dengan mata masih merah oleh tangisnya, Han Suat Hong melanjutkan perjalanan seorang diri dengan cepat untuk mengejar Swinio dan Toan Ki. Kalau dia dapat menyusul mereka dan minta kembali pusaka Pulau Es, dia dapat langsung kembali ke Pulau Es dan selanjutnya. Entah, dia sendiri tidak tahu apakah dia ada niat untuk kembali ke daratan besar. Tidak, dia akan tinggal di pulau itu, di mana dia terlahir. Biarpun pulau itu sudah kosong, dia akan tinggal di tempat kelahirannya itu sampai mati. Bercucuran pula air matanya ketika dia berpikir sampai di situ dan terkenang kepada Su Hengnya. Kalau saja ada Su Hengnya di sisinya, tentu tidak akan begini merana hatinya.
Akan tetapi, betapapun cepat Suat Hong melakukan pengejaran, tetap saja dia tidak berhasil menyusul Swinio dan Toan Ki. Bahkan ketika dia tiba di puncak awan merah, tempat tinggal Titok Siang Koan Ho, di tempat ini dia hanya disambut oleh Angin Moko Tio Sem, kakek yang menjadi murid kepala Titok itu yang menceritakan bahwa Titok bersama putrinya telah beberapa pekan pergi turun gunung dan bahwa selama itu tidak ada tamu, juga tidak ada Bu Swinio dan Liam Toan Ki seperti yang ditanyakan oleh gadis itu. Suat Hong mengerutkan alisnya. Hatinya mulai bertanya-tanya. Celaka, pikirnya, jangan-jangan dia telah salah memilih orang untuk dipercaya menyelamatkan pusaka Pulau Es. Jangan-jangan dua orang muda itu sengaja melarikan pusaka-pusaka itu dan bersembunyi. Timbul kecurigaan yang diikuti kemarahan di hatinya, dan berbareng dengan perasaan ini timbul pula semangatnya yang tadinya amat menurun itu. Hidupnya masih perlu dan ada gunanya, setidaknya dia harus menyelamatkan pusaka-pusaka itu agar tidak terjatuh ke tangan orang lain. Perasaan marah dan khawatir ini mendatangkan perasaan bahwa dia masih amat dibutuhkan untuk hidup terus. Sambil menahan kemarahannya, dia berkata kepada murid kepala Titok itu, andai kata ada datang Bu Swinio dan Liam Toan Ki, harap minta kepada mereka untuk menanti saya di sini. 2 bulan lagi saya akan kembali menemui mereka. Angin Moko Tio Sem yang sudah mengetahui kelihayan darah yang pernah menggegerkan awan merah ini, mengangguk-angguk. Kemudian Suat Hong meninggalkan puncak awan merah untuk mengambil jalan kembali ke jurusan kota raja untuk mencari kalau-kalau 2 orang muda itu dapat berjumpa dengannya di jalan. Namun semua perjalanannya sia-sia belaka. 2 bulan kemudian, kembali dia tiba di puncak awan merah dan untuk kedua kalinya Angin Moko, iblis tua awan merah, menyatakan penyesalannya bahwa 2 orang muda yang dicari itu belum juga datang, bahkan gurunya juga belum pulang. Saya malah merasa gelisah juga memikirkan suhu, kata kakek itu. Keadaan di mana-mana sedang ribut dengan perang, akan tetapi suhu pergi begitu lamanya belum juga pulang. Suat Hong menahan kemarahannya. Tidak salah lagi, pikirnya. Bu Swinio dan Liam Toan Ki tentu berlaku khianat, menginginkan pusaka-pusaka itu untuk diri mereka sendiri. Aku harus mencari mereka dan selain merampas kembali pusaka, juga akan kuhajar mereka. Dia berpamit lalu pergi lagi, di sepanjang jalan dia memaki-maki Bu Swinio yang dipercaya. Dasar murid iblis betina itu, gerutunya. Gurunya sudah mati, kini muridnya yang menyusahkan aku. Mulailah Suat Hong mencari-cari kedua orang itu tanpa hasil. Sampai 2 tahun dia berkelana mencari-cari kedua orang muda itu namun anehnya, tidak ada seorang pun manusia yang tahu akan mereka. Akhirnya timbullah pikirannya bahwa sangat boleh jadi Bu Swinio dan Liam Toan Ki yang tadinya adalah anak buah An Lusan yang kini membalik dan berkhianat itu takut kepada pembalasan pemerintah baru dan telah lari mengungsi ke barat, ke Sichuan. Sangat boleh jadi. Pikiran ini membuat dia mengambil keputusan dan berangkatlah dia ke Sichuan. Sambil mencari pusaka, dia pun ingin membantu kaisar yang kabarnya sedang menyusun kekuatan untuk menyerang dan merebut kembali tahta kerajaan. Sebaliknya kalau dia membantu, pikirnya. Selain untuk mengisi kekosongan hidupnya, juga sekalian untuk mencari Bu Swinio An Liam Toan Ki, juga untuk menghancurkan semua kaki tangan An Lusan termasuk Ouyang Cincu, dan juga mengingat bahwa ayahnya adalah seorang keturunan pangeran atau raja muda. Maka sebenarnya dia masih berdarah bangsawan dan masih ada hubungan darah dengan keluarga kaisar sehingga sepatutnya lah kalau dia membantu. Sementara itu, di ibu kota yang telah diduduki An Lusan, di dalam istana di mana An Lusan mengangkat diri sendiri menjadi raja, terjadilah hal-hal yang hebat. An Lusan sendiri masih melanjutkan wataknya yang kasar dan mau menang sendiri. Satu di antara kesukaannya adalah wanita, maka begitu dia berhasil, tak pernah berhenti setiap malam dia berganti wanita mana saja yang dipilih dan ditunjuknya, tidak peduli wanita itu masih gadis atau istri orang lain sekalipun. Pada suatu malam, dalam keadaan mabok dan sedang gembiranya, An Lusan lupa diri dan dalam keadaan setengah sadar dia memasuki kamar mantu perempuannya yang sudah lama sekali dia rindukan secara diam-diam. Kalau sadar dan tidak mabok, dia masih menahan hasrat hatinya. Akan tetapi malam itu, dalam keadaan mabok, dia tidak mempedulikan apa-apa lagi dan memasuki kamar mantunya. Tidak ada seorang pun manusia di dalam istana yang berani melarang, dan pada saat itu, putra An Lusan sedang tidak berada di situ. Dengan penuh perasaan duka dan ketakutan, mantu yang muda dan cantik jelita itu tidak kuasa menolak atau memberontak,
sambil menangis dia terpaksa membiarkan dirinya dipeluk dan diciumi mertua yang mabok itu. Dengan suara lirih dan membujuk dia masih berusaha mengingatkan An Lusan, namun seorang laki-laki yang tidak hanya mabok arak, melainkan juga mabok cinta berahi, tidak mempedulikan apapun. Wanita hanya dapat merintih dan menangis, diseling suara ketawa gembira dari An Lusan. Ketika pintu kamar itu dengan paksa dibuka dari luar oleh pangeran, An Lusan telah tidur mendengkur kelelahan dengan muka merah karena banyak arak, sedangkan istri pangeran itu menangis terisak-isak, berlutut di atas lantai. Pangeran itu menjadi mata gelap, pedang dicabut dan sekali meloncat dia telah menikam dada ayahnya sendiri. Cerap. Au. Hai. Kau. An Lusan yang bertubuh kuat itu, biarpun pedang telah menembus dadanya, masih dapat meloncat dan mencengkeram ke arah puteranya. Akan tetapi pangeran yang sudah mata gelap itu mengelak, kakinya menendang sehingga An Lusan terdorong jatuh, membuat pedang itu masuk makin dalam. Dia berkelojotan dan tak bergerak lagi. Tangkap pembunuh, teriakan ini keluar dari mulut si Subeng yang bersama dengan Han Buong sudah lari ke dalam kamar. Si Subeng menggerakkan pedangnya dan terdengar teriakan mengerikan ketika pangeran itu roboh pula di dekat mayat ayahnya dalam keadaan tak bernyawa pula karena lehernya hampir putus terbabat pedang pangeran si Subeng. Gegerlah seluruh istana. Rapat kilat diadakan dan si Subeng yang dianggap membela kaisar itu mempergunakan kesempatan ini untuk merampas kedudukan kaisar. Dalam keadaan kacau balau itu, si Subeng mengangkat diri sendiri sebagai raja dan Han Buong menjadi raja muda pembantunya yang setia. Hanyalah mereka berdua saja yang tahu bahwa semua peristiwa itu memang digerakkan oleh mereka berdua. Si Subeng yang membangkitkan berahi An Lusan terhadap mantu perempuannya, bahkan di dalam mabok, si Subeng yang membujuk supaya kaisar baru itu memasuki kamar dengan mengatakan bahwa di dalam kamar itu dia telah menyediakan seorang wanita cantik mirip mantunya itu untuk An Lusan. Dan selagi An Lusan yang mabok itu menggagahi mantunya sendiri, diam-diam Han Buong menghubungi pangeran dan membisikkan bahwa ada penjahat memasuki kamarnya. Maka terjadilah seperti apa yang telah direncanakan oleh mereka berdua, yaitu kematian An Lusan di tangan putranya sendiri dan kemudian kematian pangeran di tangan si Subeng. Terjadilah perubahan besar-besaran di kota raja, pergantian kekuasaan dan kembali Han Buong berhasil mengangkat dirinya sendiri seperti yang dicita-citakan ibunya, yaitu menjadi seorang pangeran yang berkuasa, jauh lebih berkuasa daripada di waktu ibunya masih hidup, yaitu menjadi tangan kanan penguasa baru yang menjadi sekutunya. Akan tetapi, jatuhnya An Lusan dan berpindahnya kekuasaan di tangan si Subeng, masih saja belum meredakan ketegangan-ketegangan di kota raja akibat perebutan kekuasaan. Seperti biasa penguasa baru mengangkat teman-temannya sendiri menduduki jabatan tinggi, melakukan penggeseran-penggeseran sehingga menimbulkan dendam dari kawan-kawan yang berbalik menjadi lawan. Dalam keadaan seperti itu, kacau rencana perebutan kekuasaan, kalau perlu dengan cara halus maupun kasar. Para pemberontak yang kini memegang tampuk kerajaan itu menjadi lalai. Mereka terlalu memandang rendah kaisar yang telah melarikan diri ke Secuan, menganggap keluarga kaisar lama itu sudah jatuh benar-benar. Kesibukan untuk kepentingan ambisi pribadi membuat mereka lengah dan kurang memperhatikan pertahanan sehingga mereka tidak tahu betapa kaisar dan keluarganya di Secuan telah membentuk kekuatan baru untuk melakukan pembalasan. Kaisar tua Hian Tiong, yang hancur lahir batinnya karena bukan hanya mahkota kerajaan dirampas oleh pemberontak An Lusan, akan tetapi terutama sekali karena selirnya tercinta, Yang Kui Hui, harus mati digantung oleh keputusannya sendiri. Setibanya di Secuan, menjadi seorang kakek yang patah semangat dan selalu tenggelam dalam duka cita. Dalam keadaan mengungsi itu, di Secuan, keluarga kaisar dan para pengikutnya yang masih setia, menerima keputusan kaisar tua untuk mengangkat kaisar baru, yaitu putra mahkota yang bergelar Sutiong. Pada waktu itu sisa pasukan pemerintah yang telah kalah perang terhadap An Lusan, di bawah pimpinan Panglima Besar Kok Cui, telah menyusul pula ke Secuan. Kaisar Sutiong lalu menghimpun kekuatan dari rakyatnya di daerah Secuan, dan minta bantuan kepada negara-negara tetangga yang bersahabat. Maka terkumpullah pasukan-pasukan campuran yang terdiri dari bermacam suku, bahkan terdapat pula bangsa Turki, Tibet, dan kemudian sekali datang pula bala bantuan dari pasukan Arab yang dikirim sebagai tanda bersahabat oleh Kalipo. Pasukan-pasukan itu disusun menjadi barisan besar dan diberi latihan-latihan berat dalam persiapan Kaisar Sutiong untuk merampas kembali kerajaannya, Kok Cui. Tidak ada hal penting terjadi selama perjalanan Swat Hong menuju ke Secuan.
Gadis yang dahulu berwatak periang dan jenaka itu, yang wajahnya selalu berseri dan gembira, kini menjadi pendiam dan ada garis-garis dan bayangan muram di wajahnya yang tetap cantik jelita walaupun tidak pernah bersolek. Perantauan selama 2 tahun mencari-cari pusakanya yang hilang tanpa hasil itu membuat dia merasa berduka dan juga penasaran sekali. Di dalam hatinya diberjanji bahwa dia takkan pernah berhenti mencari sebelum mendapatkan pusaka Pulau Es itu. Dalam perantauannya itu dia mendengar pula tentang kematian Anlusan dan puteranya. Ketika dia tiba di Sichuan, pada waktu itu kaisar yang baru, yaitu Kaisar Sitiong, memang sedang menyusun tenaga di bawah pimpinan Panglima Besar Kok Cui sendiri. Panglima Kok ini menyebar para pembantunya, yaitu panglima-panglima bawahan di seluruh daerah Sichuan untuk menerima dan mendaftar para sukarelawan yang hendak masuk menjadi tentara. Seorang di antara bawahannya yang bertugas mengumpulkan bala bantuan bahkan menghubungi orang-orang asing dari barat ini adalah Panglima Boukiat. Panglima inilah yang telah berjasa menghubungi orang-orang Arab sehingga akhirnya Kaliphu, yang kuasa di Arab, sendiri mengirim pasukan bala bantuan. Boukiat berkedudukan di sebuah dusun daerah selatan dan di sini dia menyusun pasukannya sambil menjamu pasukan dari Arab yang sebagian kecil sebagai pasukan pelopor telah tiba di situ. Panglima Kok Cui yang cerdik memisah-misahkan para pasukan asing yang membantunya agar menjauhkan terjadinya bentrokan. Pasukan bantuan dari Turki berada di utara, dari Tibet berada di selatan dan dari timur adalah pasukan yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Pada suatu hari, Suat Hong tiba di daerah yang dikuasai oleh Panglima Boukiat inilah. Daerah ini merasa heran ketika melihat ada banyak tentara asing yang bertubuh jangkung, bersikap gagah dan berkulit coklat gelap, bermata tajam dan bercambang bauk berkeliaran di daerah itu. Di tengah jalan, dia melihat seorang laki-laki asing yang tinggi besar dan gagah, memegang gandewa dan akan panah dikelilingi prajurit-prajurit Han dan Arab sambil tertawa-tawa. Laki-laki berusia 30 tahun lebih yang gagah itu berkata dalam bahasa Han yang kaku, lihat burung-burung itu. Aku akan menurunkannya sekaligus 3 ekor. Yang mana kalian pilih? Suat Hong tertarik, berhenti dan memandang ke atas. Diam-diam dia terkejut dan menganggap orang itu sombong. Mana bisa menjatuhkan burung-burung yang terbang begitu tinggi sekaligus 3 ekor kalau orang ini bukan seorang ahli panah yang sakti? 3 ekor dari depan, terdengar teriakan. Tidak, yang paling belakang adalah paling sukar, kata orang lain. Perwira bangsa Arab itu tersenyum dan tampaklah giginya yang rata dan putih berkilauan, kumisnya bergerak-gerak. Biar kujatuhkan 2 terdepan dan burung terakhir. Kelompok burung yang terbang tinggi sudah tiba tepat di atas mereka. Perwira itu memasang 3 batang anak panah pada gendewanya, lalu menarik tali gendewa. Terdengar suara menjepret dan meluncurlah 3 batang anak panah seperti 3 sinar berkilauan ke atas. Dari bawah tidak kelihatan bagaimana burung-burung itu terkena anak panah, namun jelas tampak betapa 2 ekor burung terdepan dan seekor paling belakang tiba-tiba runtuh ke bawah. Ketika 3 ekor burung itu jatuh ke tanah dan semua orang melihat bahwa dada burung itu tertusuk anak panah, mereka bersorak dan bertepuk tangan memuji. Boleh juga dia, pikir Suat Hong sungguh pun dia maklum bahwa kepandaiannya memanah seperti itu hanyalah berguna untuk pertempuran jarak jauh dan sama sekali tidak ada artinya untuk pertandingan berdepan. Tentu kalah cepat oleh amgi, senjata rahasia, seperti jarum, paku, tiau dan lain-lain. Hai, Nona. Tepuk tangan untuk kelihayan perwira Ahmed. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menegur Suat Hong. Laki-laki ini adalah seorang prajurit Han dan sambil menyeringai dia bertepuk tangan dan mendesak Suat Hong untuk ikut bertepuk tangan. Akan tetapi Suat Hong tidak mau melayaninya, membuang muka dan melanjutkan langkahnya. Akan tetapi laki-laki itu melompat dan menghadang di depannya sambil bertolak pinggang. Nanti dulu. Berani kau menghina perwira Ahmed? Dia bukan hanya lihai dan menembak tepat, juga banyak wanita tergila-gila kepadanya. Dan kau berani memandang rendah? Suat Hong memandang dengan mata melotot lalu mendengus, pergilah, sambil melangkah terus. Dan kau laki-laki kurang ajar. Suat Hong berkata dan sekali dia menggerakkan lengannya yang terpegang, dia berbalik sudah memegang pergelangan tangan laki-laki itu dan begitu dia membetot, laki-laki itu jatuh tersungkur mencium tanah. Berani kau memukulku? Prajurit itu marah sekali dan cepat melompat dan menubruk. Plak! Aug! Prajurit itu terlempar dan mengadu-adu, mukanya membengkak.
Melihat ini, 5 orang prajurit kawan orang pertama itu menjadi marah dan menerjang maju. Tangkap, dia tentu mata-mata. Suat Hong merasa muak sekali dan juga marah. Melihat 5 orang itu menerjang dan hendak berlomba menangkap dan merangkulnya, kaki tangannya bergerak dan dalam segebrakan saja, 5 orang itu pun roboh tersungkur dan tidak dapat berlagak lagi karena mengaduh-aduh kesakitan. Tentu saja keadaan menjadi ribut dan banyak anak buah pasukan mengurung. Akan tetapi tiba-tiba perwira yang ahli menggunakan anak panah tadi meloncat maju dan menghardik. Mundur semua. Setelah orang-orang mundur tidak melanjutkan gerakan mereka untuk mengeroyok, perwira itu membungkuk di depan Suat Hong sambil berkata, "Harap Nona maafkan. Sudah lazim bahwa anak buah pasukan selalu bersikap kasar. Nona tentu bukan orang sini, kalau boleh bertanya hendak kemanakah?" Pikir Suat Hong. Pantas kalau banyak wanita tergila-gila. Memang perwira yang bernama Ahmed ini gagah sekali, gagah dan tampan, amat keras daya tariknya terhadap wanita terutama sekali sepasang matanya yang tajam dengan bulu mata panjang lentik dan alis yang tebal itu. Juga dagunya berlekuk dan menambah kejantanannya. Selain tampan dan gagah, juga laki-laki ini pandai bersikap manis terhadap wanita. Sudahlah, kata Suat Hong. Aku pun tidak ingin mencari permusuhan, asal mereka jangan kurang ajar. Bahkan aku ingin menghadap Kaisar untuk membantu perjuangannya. Di manakah aku dapat menghadap Kaisar? Mendengar ucapan gadis yang cantik jelita dan gagah itu, seketika lenyaplah kemarahan para prajurit. Ai, kiranya seorang liap, pendekar wanita. Tentu tokoh Kangou kenamaan. Perwira Ahmad menghentikan ribut-ribut itu dan kembali dia tersenyum, manis dan menarik sekali. Untuk membantu perjuangan, tidak perlu menghadap Sri Baginda, Nona. Tidak mudah menghadap Sri Baginda yang sedang sibuk. Kebetulan di sini juga merupakan markas dan dipimpin Bou Chiang Kun. Banyak pula orang-orang Kangou yang telah diterima menjadi sukarelawan. Akan tetapi baru sekarang datang seorang sukarelawati seperti Nona. Ah, terimalah hormat dan rasa kagumku, Nona. Engkau tentulah yang disebut pendekar wanita dari dunia Kangou, bukan? Suat Hong tidak peduli, yang penting adalah membantu perjuangan untuk membasmi An Lushan dan keturunan atau penggantinya. Dapatkah aku bertemu dengan Bou Chiang Kun? Tentu saja. Akan tetapi, perkenankanlah aku memuaskan keinginan hatiku yang sudah terpendam bertahun-tahun untuk menyaksikan kelihayan seorang pendekar wanita dari timur, Nona. Perwira Ahmad memperlihatkan gendewanya. Dapatkah Nona mainkan gendewa dan anak panah? Suat Hong maklum bahwa dia hendak diuji, dan siapa tahu, mungkin perwira ini termasuk seorang di antara para pengujinya. Senjata ini kurang praktis untuk pertandingan jarak dekat dan terang-terangan. Perwira Ahmad mengerutkan alisnya, akan tetapi bibirnya tetap tersenyum manis. Benarkah? Nona, dengan gendewa ini aku dapat merobohkan musuh dalam jarak 100 langkah, biarpun musuh itu menggunakan senjata apapun untuk melindungi dirinya. Aku dapat melepaskan anak panah terus-menerus dan bertubi-tubi sampai puluhan batang. Mungkin berhasil merobohkan segala burung dan manusia yang bodoh saja. Wah! Ahmad membelalakan matanya. Apakah di dunia ini ada orang yang sanggup menyelamatkan diri dalam jarak 100 langkah dari gendewaku? Boleh kau coba? Aku bersedia. Jangan, Nona. Aku akan menyesal selama hidupku kalau sampai melukaimu, apalagi membunuhmu. Tidak perlu khawatir, aku malah akan menghadapi hujan anak panahmu itu dengan tangan kosong. Mustahil. Orang Han yang pertama kali dirobohkan Suat Hong, kini mendekat dan karena dia maklum akan kelihayan darah itu, kini dia hendak mencari muka dan berkata, Saudara Ahmed, jangan memandang rendah seorang lihiap. Dia pasti akan sanggup memenuhi kata-katanya. Atas dorongan dan desakan banyak orang, akhirnya Ahmed mau juga mencoba kepandaian wanita cantik jelita itu. Dengan tenang Suat Hong melangkah sambil menghitung sampai 100, langkah pendek-pendek saja, kemudian membalik dan menghadapi Ahmed dengan mata tak berkedip. Wah, terlalu dekat. Terlalu dekat sekali. Langkahmu begitu pendek-pendek, Nona. Ini hanyalah 50 langkah, tidak ada 100. Ahmed berteriak sambil melangkah mundur sampai 50 langkah. Diam-diam Suat Hong memuji kejujuran dan niat baik di hati perwira asing itu. Terserah kepadamu. Nah, aku sudah siap, katanya.
Ahmed ragu-ragu, mukanya agak pucat. Tapi, setidaknya kau harus membawa pedang untuk menangkis atau sebuah perisai. Tidak perlu. Seranglah. Didesak oleh orang banyak, dan memang di dalam hatinya dia juga merasa penasaran sekali. Ahmed lalu memasang 5 batang anak panah di gendewanya, dan masih ada puluhan batang di tempat anak panah yang siap untuk disambar tangan kanan menyusul rombongan anak panah terdahulu. Nona, siap dan hati-hatilah, teriaknya dan terdengar suara menjepret ketika tampak 5 sinar berturut-turut meluncur ke arah Swat Hong, diikuti oleh puluhan pasang mata yang tidak berkedip dan dengan hati penuh ketegangan. Swat Hong melihat betapa 5 batang anak panah itu meluncur di sekeliling tubuhnya. Tahulah dia bahwa orang itu memang amat hebat ilmu panahnya akan tetapi juga amat lembut hatinya terhadap wanita sehingga sengaja membuat anak panah rombongan pertama menyeleweng. Dia diam saja tidak bergerak membiarkan 5 batang anak panah itu lewat, diikuti seruan menahan napas dari semua orang yang sudah merasa ngeri melihat nona itu sama sekali tidak mengelak. Ahmed membelalakan matanya. Hampir dia tidak percaya. Anak panahnya itu hanya sedikit saja selisihnya dari kulit tubuh wanita itu, namun wanita itu dengan tenang saja berdiri diam tidak bergerak. Tidak perlu sungkan, bidik yang tepat. Swat Hong berkata setelah dia merasa yakin bahwa luncuran anak panah itu dapat diikuti dengan pandang matanya sehingga mudah bagi dia untuk menjaga diri. 5 batang lagi anak panah sudah berada di gendewa Ahmed dengan cepat bukan main dan kembali terdengar suara menjepret ketika 5 batang anak panah itu menyambar seperti kilat ke arah Swat Hong. Dara itu melihat betapa 5 batang ini menyambar ke arah kakinya semua, maka dia mengerti bahwa Ahmed masih saja khawatir kalau mencelakainya, maka dia meloncat dan sekaligus menendang ke bawah sehingga dia bukan hanya mengelak, bahkan berhasil menendang runtuh semua anak panah itu. Ahmed mengeluarkan seruan kagum dan kini dia pun tidak ragu-ragu lagi akan kehebatan pendekar wanita itu. Bersambung ke bab 49.